Sobat Viral Kristen, gereja GMS terus mendapatkan sorotan. Salah satunya karena kegigihan jemaat GMS untuk mencari jiwa-jiwa. Mereka rela pergi ke kos-kosan atau ke kampus-kampus untuk mengajak jemaat masuk ke komsel atau menjadi jemaat gereja GMS. Hal ini pun mendapatkan sorotan dari Pendeta Jay Manik, seorang pendeta yang aktif di media sosial yang menyoroti isu-isu yang terjadi di dunia kekristenan. Perihal cara gereja GMS cari jiwa ini pun sampai ke telinga beliau. Dalam melalui akun media sosialnya, Pendeta Jay Manik memberikan tanggapannya. Berikut ini tanggapannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Jujur li, gue pertama kali ngedenger ada anak-anak muda yang keliling komplek rumahan, ngetokin pintu, ngajakin anak-anaknya ikut CG, atau masuk di kos-kosan gitu, setiap kamar diketokin, ngajakin supaya ikut kelompok kecil dan lain sebagainya. Gue nggak terlalu percaya sih. Sampai akhirnya gue ketemu dengan beberapa orang mantan gereja di sono yang tato aja ya. Lalu kemudian gue dapat yang gini nih, gue dapat yang ginian nih. Gue liat nih, wah ini memang betul-betul santer ya. Padahal gue kok nggak pernah denger ya pendetanya tuh ngajarin untuk melakukan itu. Atau mungkin pendetanya melakukan itu, katanya nggak pernah ya. Tapi kalau ini terjadi nih, perlu kita diskusikan guys. Jadi jangan di skip videonya, dengerin sampai habis. Gue pengen berbagi tentang hal ini. Gas. Gue masih percaya kesatuan tubuh Kristus, lo tau gak sih? Maksudnya memastikan orang itu sudah hidup di dalam Kristus dan mengerti tentang konsep Injil yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Menurut gue fine-fine aja sih orang tersebut mau di gereja mana, karena kebenaran yang dihidupin itu akan membuat dia bisa ngelihat gereja di mana dia bisa itu bertumbuh atau enggak gitu loh. Jadi sebenarnya yang penting adalah bukan membawa dia ke gereja A atau B, tapi memastikan dia punya Kristus dan punya konsep kebenaran Injil yang benar. Kalaupun itu terjadi, maka kemungkinan besar nih ya, yang pertama adalah ada orang-orang tertentu, nih oknum ya, oknum nggak semua ya, oknum yang kemudian menganggap ada superioritas di dalam sebuah denominasi gereja. Superioritas itu bentuknya bisa menganggap pengajaran dia paling bener pokoknya. Merasa ajaran lu bener tuh nggak apa-apa asal masih membuka ruang diskusi. Tapi kalau udah menutup ruang diskusi, lalu tiba-tiba kita ngomong tentang pandangan kita, terus responnya aduh ribet lah, itu kan pemahaman lo membangun sebuah benteng yang besar. Menurut gue itu ada something wrong sih. Atau mungkin superioritas itu terkait dengan karisma pendeta yang dianggap dia gadang-gadang gitu ya, itu deket banget sama Yesus gitu loh. Yang kedua adalah fanatisme buta yang lahir dari sebuah indoktrinasi yang sistemik dan sifatnya intimidatif. Contohnya nih ya, beberapa anak muda yang hari ini ada dalam sebuah gereja lalu kemudian selalu berbahasa roh. Tapi orang-orang ini kemudian mengulang-ulang tentang pengajaran bahasa roh, atau mungkin mengatakan bahwa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu tandanya adalah bisa berbahasa roh. Ini kan jadi problem. Atau mungkin ada orang yang hari ini menganggap bahwa baptisan tertentu, metode tertentu itu lebih superior daripada metode yang lain. Ya kita ngomong aja lah, kalau misalnya ada orang yang sudah kumpul dalam sebuah kelompok kecil, dalam CG apapun namanya ya, ditanya terus kapan baptis selam, kapan baptis selam, padahal dia udah dibaptis percik tuh misalnya. Nah pertanyaan ini kan sifatnya diintimidatif bro, dan dirasa bahwa orang ini kenapa nanya terus. Kalau memang kebenarannya bukan masalah metode, yang penting adalah in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, buat apa lagi gitu loh ditanya-tanya gitu loh. Kalau mungkin memang ada sesuatu tuh yang mau dikejar. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah asumsi yang tidak berdasar pada kebenaran firman Tuhan terkait dengan istilah pertumbuhan rohani. Banyak denger nih beberapa orang yang konon katanya pertumbuhan rohani itu dilihat dengan keaktifan dalam pelayanan walaupun situasinya lagi sulit, ekonomi lagi sulit, punya masalah dalam keluarga, tapi tetap bisa melayani. Atau mungkin beberapa orang yang menilai pertumbuhan rohani itu kalau masuk ke sebuah hotel doa dulu misalnya, atau mau bangun rumah ayat firman Tuhan ditulis di temboknya. Gini, itu semuanya bagus gitu loh. Tapi pertumbuhan rohani yang berdasarkan firman Tuhan kan bukan itu bro. Pertumbuhan rohani kan serupa dengan Kristus, artinya adalah sebuah bentuk karakter yang mau menyangkal diri, memikul salib terkait dengan apa yang kita sedang jalin dalam hidup. Ini pergumulan yang sebenarnya Alkitab katakan tentang melawan dosa gitu loh, melawan pergumulan kedagingan kita ini. Maka di dalam Injil itulah kita menemukan sebuah jawaban bagaimana kita bisa menang atas kuasa dosa. Nah kita bisa ngobrol ini lebih panjang lagi, tapi gue pengen dengar teman-teman komennya gimana nih. Mari kita sharing dengan hati yang penuh dengan kasih dan juga berdasar dengan kebenaran. Oke, gitu aja dari gue, Solidio Gloria, gue Jay Manik, gue pamit, bye-bye. Sobat Viral Kristen, setujukah kamu jika gereja GMS mencari jiwa terkesan memaksa jemaat untuk menjadi anggota gereja GMS? Share pendapatmu di kolom komentar ya.